Sejumlah poin-poin aturan yang tercantum dalam Perda Karhutla berbenturan dengan tradisi merun. Para petani juga diancam dengan pasal pidana jika tetap ngotot dengan tradisinya. Lama bersabar menanti solusi pemerintah agar ada cara mengganti merun untuk berkebun. Akhirnya gejolak protes memuncak dalam unjuk rasa pada 25 September 2017. Bertepatan dengan Hari Tani Nasional, ratusan petani, suku anak dalam, dan organisasi lingkungan semakin lantang meneriakan penghapusan Perda Karhutla. Perda Karhutla segera menghukum perusahaan, bukan melarang merun. Tidak, nenek moyang kalian, walaupun kalian sekarang necis duduk di DPRD, walaupun kalian gaji bertinggi, nenek moyang kalian adalah petani yang juga merun. Kenapa sekarang di era kami merun dilarang? Padahal petani tidak bisa nanam padi tanpa merun. Bagi Anda mudah gaji bulanan beli beras di supermarket, bagi kami makan beras nanam padi dulu. Para petani yang didominasi suku anak dalam sangat tidak terima. Merun yang diyakini sudah menjadi haknya karena dilakukan sejak zaman nenek moyang, kini justru dilarang, disertai ancaman penjara. Kemarahan para petani juga dikarenakan perda yang melarang merun tidak memberikan solusi. Para petani menjadi kesulitan untuk bercocok tanam dan mencukupi kebutuhannya. Namun tidak sedikit pula petani yang nekat melakukan merun karena harus memilih mentaati perda atau tradisi untuk bertahan hidup. Persoalan dilematis ini ternyata sudah diketahui petinggi kepolisian di Republik ini. Karopenmas Mabes Polri Brigjen Polisi Rikwanto saat berkunjung ke Jambi sempat mengomentari adanya tradisi masyarakat yang membuka lahan dengan cara membakar. Menurutnya perlu adanya penyadaran kepada masyarakat untuk meninggalkan cara konvensional dalam bercocok tanam. Sudah tradisi membuka lahan dengan cara membakar, Pak. Jadi solusi agar masyarakat tidak membakar, ini kan mereka pengen bertani, pengen berkebun. Jadi gimana solusinya, Pak? Itu Pak? pekerjaan bersama ya, bukan hanya polisi. Jadi pemerintah daerah, kementerian terkait dan pihak manapun ya, agar mau ya, menyadari masing-masing supaya bagaimana membuka lahan yang baik, ya, bukan konvensional seperti dahulu, pembakaran-pembakaran, karena efeknya akan kemana-mana. Kalau semua berpikiran yang sama, buka lahan dengan membakar, ya satu musim ya semua kebakaran Jambi ini. Ini yang kita akan. Lantas apa yang sebenarnya menimbulkan gejolak atas penerbitan perda ini? Poin terberat penerapan peraturan daerah tentang Karhutla berada pada pasal sanksi. Pada bab 10 ketentuan pidana pasal 36 berbunyi, perbuatan yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan adalah tindak pidana. Pasal tersebut menjadi landasan penegak hukum untuk menyeret siapa saja yang membakar hutan dan lahan untuk berhadapan dengan hukum. Aturan berikutnya ada pada bab 9 pengawasan dan sanksi administrasi. Pasal 31 sampai dengan pasal 35 menegaskan bahwa ada sanksi administratif dan denda yang dapat dikenakan kepada perusahaan atau perorangan yang terlibat dalam Karhutla. Aturan ini diperkuat dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2016 yang lebih menekankan sanksi keras kepada siapa saja yang membakar lahan. Namun ada yang dinilai tak lengkap dari terbitnya Perda dan Pergub tentang Karhutla. Petani meminta adanya pasal yang mengecualikan tradisi merun. Jika tidak memungkinkan revisi, petani mendesak pemerintah membuat perda khusus yang mengatur tentang pengakuan masyarakat adat. Sorotan dari organisasi wahana lingkungan hidup Jambi misalnya, baginya tradisi merun adalah kearifan lokal Jambi. Selama pendampingannya kepada petani, Walhi melihat tradisi merun seharusnya dikecualikan dalam perda. Pasalnya, pelaksanaan merun bagi petani memiliki syarat yang ketat. Kan mereka melakukan sekat bakar atau membersihkan seluruh samping-samping lahan yang mereka akan kelola untuk jadi pertanian.
sudah disekat bakarnya itu adalah mereka mulai menebas lahan-lahan atau sampah-sampah atau ranting-ranting yang akan mereka jadikan dibersihkan itu. Yang ketiga itu adalah itu ditumpukan menjadi kelompok-kelompok. Jadi kelompok-kelompok yang yang akan mereka bersihkan itu dikelompok-kelompokkan. Baru tahap yang keempat mereka mulai melakukan proses memerun. Nah, proses memerun ini adalah mereka memilah mana tidak semua lahan wilayah yang mereka perun itu sekaligus tidak tumpuan ini dan sebagainya. Nah, terakhir itu adalah baru mereka sebelum memerun ya, maksudnya yang keempat itu adalah mereka melihat ini tuh arah angin. Jadi arah angin, nah baru proses terakhir itu memerun. Ada yang mendukung penghapusan perda dan ada pula yang menilai baik keberadaannya. Bahkan pemerintah dinilai berhasil mengatasi karhutlah dengan terbitnya perda ini. Telah kembali sesaat lagi.